Three, two, one. Hai, saya Rosania Nur Faiza dengan NPM 2022 1450 1937. Halo guys, perkenalkan nama saya Lutfi Sunyadi dengan NPM 2022 1450 1813. Hai, nama saya Daventa Raksa Wijaya dengan NPM 2022 1450 1873. Saya Iqbal Fadila, NPM 2022 1450 1817. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang ilmu kealaman dasar. Hakikat manusia. Hakikat manusia adalah kompleksitas dan keunikan yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan berpikir, merasakan, dan bertindak secara sadar. Salah satu sifat yang mencirikan manusia adalah keingintahuannya. Keingintahuan adalah dorongan bawaan yang dimiliki oleh manusia untuk mencari pengetahuan dan pemahaman tentang dunia di sekitarnya. Keingintahuan manusia terbentuk oleh beberapa faktor seperti ketertarikan terhadap lingkungan sekitar, rasa ingin tahu tentang fenomena alam, keinginan untuk memahami diri sendiri, dan hubungan dengan orang lain, serta keinginan untuk mengatasi tantangan dan memecahkan masalah. Perkembangan fisik, sifat, dan pikiran manusia. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik ada 4. Bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Perkembangan fisik bayi. Bayi mengalami perkembangan sistem saraf, penglihatan, pendengaran, dan motorik yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan gerakan tubuh dan menjelajahi lingkungan sekitar. Pengembangan fisik anak-anak. Anak-anak menjadi lebih kuat dan terampil dalam mengendalikan gerakan tubuh mereka dan mengalami perkembangan organ-organ internal dan sistem saraf yang lebih matang. Perkembangan fisik remaja. Pada masa remaja, anak-anak mengalami pubertas yang ditandai oleh perubahan fisik seperti pertumbuhan tubuh yang cepat, perkembangan organ seksual, dan perubahan suara pada laki-laki. Perkembangan fisik dewasa. Pada masa ini, pertumbuhan fisik umumnya telah mencapai puncaknya, tetapi perubahan yang terjadi seiring bertambahnya usia, seperti keriput, penurunan kekuatan otot, dan perubahan dalam kesehatan umum. Selanjutnya, perkembangan sifat. Perkembangan sifat pada anak-anak cenderung menjadi lebih mandiri, penasaran, dan energik. Mereka juga mulai menunjukkan karakteristik kepribadian yang unik. Perkembangan sifat pada remaja. Selama masa remaja, perubahan hormonal dan perkembangan otak dapat mempengaruhi sifat-sifat seperti peningkatan keinginan untuk mandiri, eksplorasi identitas, perubahan suasana hati, dan perubahan sosial. Perkembangan sifat pada orang dewasa. Saat dewasa, sifat-sifat manusia cenderung lebih stabil. Namun, manusia tetap dapat mengalami perubahan sifat seiring bertambahnya pengalaman hidup, perubahan lingkungan, dan interaksi sosial. Perkembangan pikiran. Perkembangan pikiran bayi dan anak-anak kecil. Bayi dan anak-anak kecil mengalami perkembangan kognitif yang signifikan. Mereka mulai mengembangkan kemampuan berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Perkembangan pemikiran anak-anak dan remaja awal. Pada masa anak-anak dan remaja awal, kemampuan berpikir manusia terus berkembang. Mereka mulai mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, logika, dan
Pemecahan masalah. Sejarah pengetahuan manusia. Sejarah pengetahuan manusia melibatkan perkembangan dan akumulasi pengetahuan dari masa ke masa. Proses ini telah berlangsung selama ribuan tahun dan mencakup berbagai disiplin ilmu dan bidang pengetahuan. Berikut adalah gambaran umum tentang sejarah pengetahuan manusia. 1. Zaman kuno. Mereka mengembangkan sistem penulisan, matematika, astronomi, filosofi, dan ilmu alam dasar. Kedua, abad pertengahan. Selama abad pertengahan, pusat pengetahuan berpusat di kalangan sarjana Islam dan Eropa. Ilmu Muslim seperti Ibni Sina, Avicenna, dan Ibni Averroes melakukan penelitian dan terjemahan yang mengembangkan pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu. Ketiga, revolusi ilmiah. Periode ini yang terjadi pada abad ke-16 hingga ke-18 melihat perubahan mendasar dalam cara manusia memahami dunia. Ilmuwan seperti Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, Isaac Newton, dan Francis Bacon membuat penemuan dan teori yang mengubah pandangan manusia tentang alam semesta, fisik, dan metode ilmiah. 4. Abad pencerahan. Abad ke-18 merupakan periode pencerahan yang ditandai oleh penekanan pada rasionalitas, logika, dan pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan dan bukti. Para pemikir seperti Voltaire, Immanuel Kant, dan John Locke mengembangkan gagasan-gagasan filosofis dan ilmiah yang mempengaruhi perkembangan berbagai disiplin ilmu. 5. Abad ke-19. Abad ini ditandai oleh perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang pesat. Revolusi industri membawa perubahan besar dalam masyarakat dan membuka jalan bagi penemuan dan inovasi baru dalam bidang seperti kimia, fisika, biologi, dan teknik. Abad ke-20 dan seterusnya. Abad ke-20 menyaksikan kemajuan luar biasa dalam berbagai bidang pengetahuan, dari pemahaman tentang fisika, partikel, hingga perkembangan teknologi informasi dan genetika. Pengetahuan manusia terus berkembang dengan cepat. Revolusi digital dan kemajuan dalam komunikasi memungkinkan pertukaran pengetahuan yang lebih luas dan cepat di seluruh dunia. Cara manusia memperoleh ilmu pengetahuan. Menurut Auguste Comte 1798 sampai 1857 Masehi, dalam sejarah perkembangan jiwa manusia, baik sebagai individu maupun sebagai keseluruhan, yang berlangsung 3 tahap, yaitu tahap teologi atau fiktif, 2 tahap filsafat atau metafisik, 3 tahap positif atau ilmiah real. Dalam manusia, curiosity atau rasa ingin tahu yang merupakan pikiran manusia berkembang dari waktu ke waktu. Rasa ingin tahunya atau pengetahuannya selalu bertambah sehingga terjadi timbunan pengetahuan. Rasa ingin tahu manusia berasal dari ingin mengenal dirinya sendiri, dan akhirnya di bawah sadar dirinya terdiri atas 2 unsur, yaitu rohani dan jasmani. Dan perkembangan selanjutnya adalah keingintahuan manusia pada alam sekitarnya dengan kemampuan bahasa manusia berkomunikasi atau bertukar pengalaman tentang segala hal yang ada di dalam serta kegunaan bagi manusia. Semua orang yang pernah duduk di bangku SMP dan SMA pasti pernah mendengar dengan kata ilmu dan pengetahuan, karena pasti punya mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan pengetahuan sosial kan? Namun, apa kita tahu bahwa kata tersebut memiliki makna yang berbeda? Bedanya apa sih? Perbedaan dari segi pengertian, yaitu pengetahuan merupakan hasil tahu
yang didapatkan seseorang setelah melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan bisa menjelaskan secara rinci dan detail, serta kebenarannya berlaku secara universal. Perbedaan dari segi karakteristik, pengetahuan ialah suatu hal yang diketahui oleh seseorang tanpa melakukan riset terlebih dahulu, dan sifatnya tidak universal karena belum diuji kebenarannya, sehingga objek suatu pengetahuan belum dapat disusun secara sistematis. Sedangkan karakteristik yang dimiliki ilmu antara lain suatu objek yang dikaji tersebut telah dijelaskan dan disusun secara sistematis dengan metode-metode tertentu. Suatu ilmu pasti berlaku secara universal dan telah diurutkan secara sistematis, sehingga dapat menjelaskan dengan rinci dan jelas. Perbedaan dari segi jangkauan, pengetahuan umumnya hanya dimiliki oleh sekelompok orang saja, dan tentunya tidak akan sejelas dan serinci seperti yang dijabarkan oleh ilmu. Sedangkan ilmu menyajikan hasil penelitian suatu objek yang lebih luas jika dibandingkan dengan pengetahuan. Karena objek ilmu sudah diuji kebenarannya dan disusun secara urut, maka akan mendapatkan hasil yang lebih rinci, sangat luas dan disetujui oleh banyak pihak alias berlaku secara universal. Yang jelas, ilmu terdiri dari pengetahuan. Jadi dengan belajar suatu ilmu, kita akan memperoleh pengetahuan. Sangat beda halnya dengan jika hanya mengetahui sebuah pengetahuan. Belum tentu kita akan mendapatkan ilmu secara keseluruhan. Jadi bisa dikatakan bahwa jangkauan ilmu lebih luas daripada jangkauan pengetahuan. Pengetahuan hanya menyajikan informasi yang kebenarannya masih belum diuji dan dikaji. Pengetahuan bersifat subjektif dan hanya sebatas pemberian informasi sesuai yang diketahui oleh seseorang maupun sekelompok orang saja. Umumnya pengetahuan hanya terbatas informasinya dan tidak detail. Sedangkan ilmu menyajikan informasi yang diuji dan dikaji kebenarannya terlebih dahulu secara objektif, sehingga ilmu bisa diyakini kebenarannya. Suatu ilmu jika belum diuji dan dikaji kebenarannya belum layak digolongkan sebagai ilmu, tapi hanyalah golongan dari pengetahuan. Objek penelitian suatu ilmu mesti dilakukan menurut metode tertentu agar memperkecil terjadinya kesalahan. Kepastian dan kebenaran dari suatu ilmu haruslah tidak terbantahkan karena telah melalui proses pengkajian. Sangat berbeda dengan pengetahuan, ilmu memiliki penjelasan yang lebih ilmiah karena kebenarannya telah dibuktikan. Pengetahuan hanya bersifat subjektif, sedangkan ilmu bersifat objektif. Ilmu memiliki suatu syarat ilmiah sehingga bisa disebut ilmu. Dan salah satunya adalah haruslah bersifat objektif. Objek kajian dari ilmu haruslah dicari kebenaran dan harus dibuktikan secara objektif. Hal itu dikarenakan ilmu harus memberikan kepastian dari objek yang telah dikaji dan tentu bisa diyakini dengan benar. Berbeda dengan pengetahuan yang memiliki sifat objektif, karena hanya menurut pemikiran seseorang atau kelompok orang saja. Pengetahuan yang belum diuji kebenarannya hanya asumsi dari manusia saja. Pengetahuan juga sering hanya berdasarkan selera seseorang saja. Pengetahuan yang seperti itu masih belum terbukti kebenarannya karena belum didukung dengan fakta dan diuji kebenarannya. Dan yang terakhir, apabila pengetahuan dan ilmu dibandingkan dari segi pembenarannya, perbedaan keduanya sangatlah menonjol, karena pengetahuan sifatnya terbatas, hanya sesuai pemahaman seseorang atau sekelompok orang saja. Pasti kebenarannya masih dapat dipertanyakan, karena pengetahuan belum dapat memberikan penjelasan secara rinci. Kadang pengetahuan juga dapat menjadi pertentangan karena sifatnya yang subjektif, karena hanya berdasarkan keinginan pribadi setiap orang yang berbeda. Sedangkan suatu ilmu sudah diyakini kebenarannya sebab telah melalui proses penelitian yang didukung oleh fakta-fakta. Ilmu yang sudah diuji sedemikian rupa sehingga menghasilkan informasi yang pasti dan akan sulit dibantahkan kebenarannya. Semoga jelas ya guys. Terima kasih sudah menyimak sampai detik ini and see you next time.